Halo kawan junior, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore-sore bulan Ramadan ngapain ya? Apa seharian di rumah gini? Wah, enggak ya, walaupun lapar tapi bulan Ramadan kita tetap semangat. Nah, kira-kira kalau bulan Ramadan nggak tidur, nggak cuman lemes-lemes di rumah, ngapain dong? Tetap olahraga atau ke masjid? Biasanya ada acara-acara sosial gitu ya, kayak mendatangkan teman-teman dari panti asuhan atau suka berbagi takjil sama orang tuanya. Nah, untuk menemani kawan junior menunggu waktu berbuka, sore ini Kak Ojan mau cerita sebuah dongeng berjudul Perangkap Tikus. Selamat mendengarkan. Alkisah, di sebuah sawah milik seorang petani hiduplah seekor tikus kecil. Tapi tikus ini bukan tikus perusak kawan junior. Dia hanya tinggal di sawah itu dan mencari makan di hutan. Tapi suatu hari tikus itu mendengar Pak Petani bilang, kata Pak Petani, "Besok aku akan memasang perangkap tikus di sawahku." Mendengar itu si tikus panik, dibilang, Waduh, besok Pak Petani memasang perangkap tikus. Apa yang harus aku lakukan ya? Si tikus takut jika besok dia tanpa sengaja menginjak perangkap itu dan tertangkap. Jadi dia berpikir bagaimana caranya supaya dia selamat. Lalu dia ingat kawan junior, dibilang, Aku kan punya teman. Aku mau minta tolong sama teman-temanku. lalu si tikus pergilah ke kampung. Di kampung ada kandang seekor ayam. Ayam itu temannya. Lalu tikus mengetuk pintu kandang ayam. Assalamualaikum, ayam, ayam. Lalu ayam yang ada di kandang bilang, "Waalaikumsalam. Siapa itu?" Aku tikus. "Oh, tikus. Ada apa, Kus?" Ayam, aku mau minta tolong boleh? Kata ayam. "Minta tolong apa?" Aku mendengar Pak Petani besok mau pasang perangkap tikus. Aku takut, tolongin aku ya. Lalu kata ayam, "Sebentar. Apa aku tidak salah mendengar? Kamu bilang perangkap apa?" Perangkap tikus. "Perangkap tikus. Bukan perangkap ayam." Bukan perangkap ayam. "Oh, kalau begitu itu masalah tikus, bukan masalah ayam. Aku tidak peduli. Tapi tolongin aku. Itu masalah tikus." Rupanya kawan junior, ayam tidak mau nolongin tikus karena kata dia perangkap tikus bukan masalah ayam. Dengan sedih akhirnya si tikus jalan dengan menunduk pelan-pelan, tidak sesemangat seperti tadi. Tapi tetap saja dia mencari kawannya yang lain. Sampailah dia di kandang binatang apa ini? Iya, seekor kambing. Dia ketok pintunya. Assalamualaikum, Mbak. Mbak. Si Embe bilang, "Waalaikumsalam." "Siapa itu?" kata Embe. Aku tikus, temanmu. "Oh, tikus. Ada apa, tikus?" Kata tikus. Mbak, aku mau minta tolong. Mau nggak kamu nolongin aku? Kata kambing. "Minta tolong apa?" Kata tikus. Aku mendengar Pak Petani bilang besok dia mau pasang perangkap tikus di sawah. Aku takut. Tolongin aku ya. Tahu nggak kawan junior, kambing bilang apa? Kambing bilang gini. Sebentar. Apa aku tidak salah dengar? Pak Petani besok mau masang perangkap apa? Mau masang perangkap tikus. Bukan perangkap kambing.
Bukan, mana ada perangkap kambing. Kata kambing, Dek, kalau begitu, itu bukan masalah kambing, itu masalah tikus. Aku tidak peduli. Oh, tapi tolongin aku. Enggak. kambing juga nggak mau nolongin tikus, kawan junior. Lalu si tikus akhirnya jalan dengan lebih menunduk lagi, dengan lebih lemah. Dia lalu menuju kandang temannya yang lain. Kenapa ayam sama kambing nggak mau nolongin aku? Ketika dia sampai di sebuah kandang yang lebih besar, dia bertemu dengan temannya. Coba binatang apa ini? Mo. Iya, betul. Seekor sapi. Coba suara sapi gimana? Mo. Si sapi lagi makan rumput. Lalu tikus memberi salam. Assalamualaikum. Sapi? Oh, sapi. Kata sapi, Sapi? Oh, sapi. sapinya nggak dengar keasikan makan. Sapi. Oh, waalaikumsalam. Siapa itu? Aku temanmu, tikus. Oh, tikus. Ada apa datang jauh-jauh kemari? Kata tikus, Sapi, aku mau minta tolong boleh? kata sapi, Tentu saja boleh. Minta tolong apa? si sapi sambil ngunyah makanan nggak berhenti dia. Lalu kata tikus, Aku mendengar Pak Petani besok pasang perangkap tikus di sawah. Aku takut, tolongin aku ya. lalu sapi bilang, Sebentar. Pak Petani bilang apa? Pak Petani bilang mau pasang perangkap tikus. Tolongin aku. Perangkap apa? Perangkap tikus. Perangkap apa? Oh, perangkap tikus. Tikus. Bukan perangkap sapi. Bukan, mana ada perangkap sapi. Kalau begitu, itu bukan masalah sapi, tapi masalah tikus. si tikus tambah sedih kawan junior karena ayam, kambing, dan sapi tidak mau menolongnya. Karena kata mereka itu perangkap tikus, jadi masalah tikus. Maka si tikus kembali ke sawah dan memutuskan untuk mengungsi ke dalam hutan, meninggalkan sawah yang sudah lama dia tempati. Dan benar saja, keesokan harinya Pak Petani memasang perangkap tikus. Tapi kawan junior, yang tertangkap adalah seekor ular. Ular itu tertangkap di ekornya dan tidak bisa melepaskan diri. Nah, keesokan harinya lagi istri Pak Petani pagi-pagi buta datang ke sawah dan mengangkat perangkap itu. Dia masukkan tangannya ke dalam semak-semak tanpa melihat di dalamnya ada ular. Lalu ular itu mematuk tangan istri Pak Petani. Dan istri Pak Petani jatuh pingsan. Ketika Pak Petani menemukan istrinya di sawah, dibawalah ke rumah. Istrinya sudah terlanjur sakit kawan junior. Lalu kata Pak Petani, Istriku, maafkan aku ya. Aku yang memasang perangkap, kamu yang terpatuk ular. Lalu si petani merawat istrinya dengan baik. Dia layani istrinya dan dia bilang, Kamu lagi sakit, kamu mau apa istriku? Apa yang kamu inginkan akan aku kabulkan. lalu istri Pak Petani bilang apa? Dia bilang gini kawan junior, aku mau makan bubur ayam. Lalu Pak Petani bilang, Tenang istriku. Kamu ingin bubur ayam, aku akan bikinkan bubur ayam terenak. Kebetulan kita punya 1 ekor ayam. Nanti aku akan potong untuk jadi bubur ayam. Lalu Pak Petani datanglah ke kandang ayam. Dan ayam itu adalah ayam temannya tikus. Kata Pak Petani ke ayam, Ayam, kamu adalah ayamku satu-satunya. Dan aku sangat menyayangimu. Tapi karena istriku sakit
Dia sakit karena terpatuk ular yang tertangkap perangkap tikus, maka aku harus memotongmu untuk jadi bubur ayam. Si ayam mendengar itu dia bilang, "Ah, ah, ah, ah." Si ayam jadi sadar ternyata gara-gara dia tidak peduli dengan perangkap tikus, dia akan dipotong menjadi bubur ayam. Lalu keesokan harinya istri Pak Petani tidak kunjung sembuh. Kata Pak Petani, Bagaimana ini ya? Istriku tidak kunjung sembuh. Apa aku undang warga sekitar untuk mendoakan istriku ya? Ya. Doa orang yang banyak akan dikabulkan. Tapi kalau aku mengundang orang banyak, aku menjamunya pakai apa ya? Aku akan bikinkan sate kambing. Aku punya satu kambing dan aku akan memotongnya menjadi sate kambing. lalu Pak Petani datang ke kandang kambing dan kambing itu adalah temannya tikus. Kawan junior, si petani bilang ke kambing, Kambing, sebenarnya kamu adalah kambingku satu-satunya yang aku sayangi. Tapi karena istriku tidak kunjung sembuh, aku harus mengundang banyak orang untuk mendoakannya. Istriku lagi sakit. Dia kemarin terpatuk ular yang tertangkap perangkap tikus. mendengar itu si kambing terdiam. Dia bilang, Bek. Perangkap tikus. dan akhirnya dia menjadi sate kambing. Dan setelah didoakan oleh banyak orang sekampung, istri Pak Petani sembuh, tentu saja dengan perawatan juga. Ketika sembuh, Pak Petani sangat gembira. Alhamdulillah istriku sembuh. Aku akan mengundang banyak orang untuk syukuran. Aku akan mengundang juga keluarga dari kampung. Tapi harus aku jamu dengan apa ya? Aku masih punya sapi. Aku akan membuatkan gulai untuk orang-orang. Lalu Pak Petani berangkat ke kandang sapi. Dan sapi itu adalah teman si tikus, kawan junior, yang kemarin dimintai tolong. Lalu Pak Petani bilang ke sapi, Sapi, sebenarnya aku hanya punya satu sapi dan kamu adalah sapiku yang aku sayangi. Tapi karena istriku sudah sembuh, aku harus merayakannya, aku harus syukuran. Jadi kamu harus aku potong karena kemarin istriku dipatok ular yang tertangkap perangkap tikus. Tapi hari ini sudah sembuh. mendengar itu, si sapi melongok, kawan junior, dia bilang, Mo, mo, mo. Sapinya nangis, tapi nangisnya sudah tidak berguna lagi. Karena keesokan harinya, dia sudah menjadi gulai. Beberapa hari kemudian, si tikus kembali ke kampung untuk menemui teman-temannya. Tapi dia menemukan ayam, kambing, dan sapi sudah tidak ada lagi. Ketika si bebek bercerita apa yang terjadi, si tikus tidak bisa berbuat apa-apa, kawan junior. Yang bisa dia lakukan adalah dia bercerita kepada teman-temannya yang lain. Supaya sejak hari itu tidak ada lagi yang menganggap bahwa masalah temannya bukan masalahnya. Karena ternyata tidak ada yang benar-benar masalah teman. Yang ada adalah masalah teman adalah masalah kita juga. Nah, itu tadi kawan junior, dongeng perangkap tikus. Dari cerita itu apa ya yang bisa kita ambil pelajarannya? Mungkin ada yang ingat bahwa Nabi kita pernah berpesan bahwa kita semua adalah saudara. Seperti halnya satu tubuh. Kalau tangan dicubit, mulut juga ikut merasa sakit dengan berteriak. Kalau ada giginya yang sakit, semua badan jadi kedinginan, menggigil, dan demam. Ya, semoga mulai Ramadan ini kita semakin peduli dengan teman-teman kita dimanapun, ya kan? Dan itu bisa jadi alternatif juga kawan junior untuk mengisi hari-hari di bulan Ramadan. Bisa dengan mengunjungi masjid, kemudian membantu teman-teman di panti asuhan, atau berbagi baju baru, dan apapun
Selamat menjalankan Ramadan dengan penuh kepedulian. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dah.